Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la bi'imati Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Wa rahimakumullah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Taala. Semoga diberi kesehatan jasmani rohani kita. Semoga keberkahan rezeki kita selalu mengalir. Amin insyaallah. Alhamdulillah, jadi malam ini kita akan membuat edukasi tentang dunia paralel lagi ya. Jadi seperti biasa bagi para hewan yang berhadir untuk di like, di komen, di share untuk uang parkir ya. Juga ini barangkali para ikhwan ada yang membutuhkan ion. Wah, kurang ion apa kok ion sih? Apa nih susu kambing ini? Protein. Nah, ya bro. Nah, jadi kalau kurang protein ini ada susu kambing etawa. Manfaat susu kambing etawa bisa dicari di Google gitu kan, atau mungkin tanya sekitarnya yang tahu gitu kan. Jadi manfaat susu etawa itu banyak sekali. Jadi bagi para hewan yang mau nanti bisa silakan hubungi admin untuk pemesanannya. Semoga bisa, insya Allah bisa dikirim seantero Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, Sabang sampai Merauke. Wah, piye iklan kerap beres. Langsung saja konten kita. Jadi bagi para hewan juga yang ingin produk-produk yang sudah diruyatuhi sebagai salah satu wasilah hajat doa yang bisa ada, lihat nanti silakan punya adminnya. Ayo bro. Ini suara bro. Oh. Sang yang nurjahani nurwana. Assalamualaikum malaikat ya dhalifu qaidihim. Assalamualaikum malaikat sang yang nurjahani nurwana. Semoga dihadirkan makhluk yang di luar bumi ini yang tergambarkan dalam pikiran-pikiran orang-orang saat ini, dimanapun berada, dimanapun tempatnya, dengan sang yang nurjahani nurwana. Assalamualaikum malaikat semoga dihadirkan masuk dalam tubuh mediator Allah. Sinkron terjadi sama-sama tujuh pecah hancurun baik meledak musnahun baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya bisa bicara bahasa apa yang saya pahami dan saya ini dengan siapa, dari mana? Saya penjaga. Saya penjaga. Penjaga apa? Dari mana? Namanya siapa? Penjaga gerbang. Gerbang apa? Gerbang sekolah? Bukan itu maksud saya, bukan itu. Penjaga gerbang antar semesta atau dimensi. Antar dimensi. Iya. Oh, ini sebagai bentuk makhluk seperti apa? Seperti semacam raksasa. Jenisnya saya itu seperti
Ya bukan seperti kamu, bukan manusia. Bukan manusia. Ya, Terus wujud saya itu raksasa besar bersayap. raksasa besar bersayap. Iya. Nah, kalau menurut mungkin bangsa manusia, kamu sering dikatakan sebagai apa? Manusia menyebut saya itu naga. Naga. Naga apa? Naga atau biasa disebut dragon. Dragon. Iya. Naga ya dragon. Ya itu maksud saya dragon. Bedanya kan saya itu lebih seperti makhluk purba. Oh, makhluk bentuknya. purba. Bukan yang seperti ular. Jadi jenisnya dikategorikannya sebagai roh atau bangsa goib jin atau bangsa lain. Saya ini makhluk asli. Makhluk asli. Ya. Dalam arti saya itu bisa berbentuk fisik. Namun untuk mengelabui saya ini menyembunyikan diri. Mengelabui makhluk-makhluk lainnya, saya menyembunyikan wujud fisik saya dengan memindahkan sebagian. Secara mudahnya saya berubah bentuk gitu saja lah, berubah wujud ke bentuk yang tidak terlihat. Lah, ini di mana tempat tinggalnya? Saya menjaga lapisan antar alam, Antar semesta. Iya. Saya berada di pinggir-pinggir semesta, di Nah. pinggiran semesta. Ini Iya. pengetahuan manusia tentang adanya hewan-hewan atau Iya. apa namanya dalam menurut mitologi Yunani ada yang cemara apa? Cemara. manusia inilah Cemara itu manusia pohon. manusia setengah hewan gitu kan, ada yang manusia burung. Oh itu bangsa-bangsa sebelum manusia sekarang. Iya itu bangsa sebelum manusia di bumi. Sebelum manusia di bumi ada bangsa seperti Iya, itu. dulu jauh sebelum manusia atau yang disebut Bani Adam. Sebelum Bani Adam itu dulu itu bumi itu dihuni bangsa-bangsa seperti yang disebutkan tadi. Rupanya itu seperti manusia dan juga seperti hewan. Tapi berwujud utamanya adalah wujud manusia. Hanya saja manusia itu lebih ke seperti penggambaran. Kalau orang sekarang itu menyebutnya manusia setengah dewa. Atau lebih tepatnya makhluk-makhluk mistis. Iya. Mitologi. Nah, dan ini juga ada dari beberapa sumber manusia yang mengetahui ada peta atau ada letak-letakan Apa itu? apa namanya, gambaran dunia itu. Di situ ada manusia-manusia atau makhluk-makhluk seperti itu masih ada sampai saat ini. Masih ada. Hanya saja mereka tidak lagi punya hak untuk tinggal di bumi. Jadi mereka tinggalnya di bumi yang sebelahnya atau bumi yang di dimensi satunya. Berarti dunia paralel itu ada? Dunia apa sebutannya? Paralel. Susah sekali. Dunia berlapis-lapis gitu sajalah. Dunia berlapis-lapis. Iya. Jadi sebutannya itu kan kalau manusia kan tinggal di alam ini, alam yang fisik ini. Lalu yang makhluk-makhluk yang sebelum manusia tadi itu tinggal di lapisan berikutnya. Jadi mereka tersembunyi dari pandangan manusia atau pandangan pandangan fisik. Lah, ini kan juga ada sumber tadi loh, dalam samudra Ya. itu ada gambaran peta Ya, yang itu. ada makhluk-makhluk seperti Itu. itunya. Terus ada manusianya yang sama seperti kita. Iya, itu manusia saat sudah ini. beda lapisan. Beda lapisan. Beda lapisan. Iya,
bentuknya sama, bentuk buminya sama, tapi itu kan masuknya itu kan ada pemisahnya. Ada pemisahnya. Apa itu ya? Bagaimana itu penggambarannya itu ada sekatnya ini. Ini manusia, ini sekat, ini alam lapisan berikutnya itu, atau kalian menyebutnya itu bumi kedua atau dan seterusnya. Bumi 1, bumi 2, bumi 3 dan seterusnya. Itu ada sekat begitu. Nah, terus juga ini ada asumsi dari sebagian orang yang mengatakan bahwa tembok besar Antartika ini sebagai pemisah antara dunia saat ini dan dunia tadi. Ya, itu salah satu saja, salah satu sekat. Itu benar apa enggak ya? Ya, aduh, nanti saya malah membocorkan bagaimana ya. Ya, benar. Salah satunya di sana. Salah satu sekat itu ada di situ. Sekat-sekat antar dimensi atau sekat antar semesta itu terletak di sembarang tempat sebenarnya. Dan itu semuanya dirahasiakan. Kalau Antartika atau kutub selatan bumi itu kan memang ada sekatnya di sana. Itu kan sekat yang besar sekali. Berupa seperti kubah raksasa di sana itu. Tujuannya yaitu tadi melindungi manusia-manusia yang sebelum atau apa istilahnya itu manusia dari zaman sebelum manusia sekarang itu tadi. Nah, terus peradaban yang di sana itu seperti apa? Yang di lapisan yang mana dulu? Tadi lapisan Antartika tadi. Oh, Antartika, kutub selatan bumi. Itu peradabannya itu sebenarnya itu ya mirip-mirip dengan manusia di zaman atau di lapisan yang satu ini. Sebenarnya mirip. Hanya saja mereka ini berwujudnya lebih besar. Wujud mereka lebih besar. Sama bentuknya seperti manusia di lapis satu. Mereka lebih besar dan lebih kuat. Lebih besar, lebih kuat? Iya, atau lebih tepatnya bangsa raksasa. Nah, dalam sistem bentuk kehidupannya itu seperti apa? Atau bentuk kehidupan sosialnya? Ya, seperti itu maksudnya. Ya, seperti ini, mirip. Itu lapisan kedua itu di sana itu. Lapisan kedua itu paling mirip dengan lapisan yang satu ini. Lapisan satu kan yang kalian lihat saksikan ini kan seperti ini bentuknya. Lapisan kedua itu mirip persis, hampir sama. Hanya bedanya itu orangnya lebih berperawakan besar dan tinggi. Lalu mereka itu peradabannya itu sebenarnya kalau dibilang modern juga modern, dibilang tertinggal juga tertinggal. Karena semuanya itu berbeda dengan yang di lapisan satu ini. Karena di lapisan kedua itu antara peradaban ini, pikiran dengan peradaban ini, apa ini? Daya apa ya? Hati, batin itu menyatu. Teknologinya itu menyatu antara teknologi pikiran dan hati itu menyatu. Makanya itu agak berbeda. Kalau orang manusia dari lapisan pertama ini melihat, mereka itu pasti melihat ini kok aneh ya, kok kelihatannya itu seperti peradaban masa lampau. Tapi itu apa itu ya namanya, itu sudah walaupun lampau tapi itu luar biasa maju. Karena mereka manusia yang di lapisan yang itu yang berlindung di balik Antartika itu, mereka itu teknologinya itu kan menyatu antara batin dengan pikiran itu. Jadi mereka itu seakan-akan seperti apa ya? Contoh saja ini kok ada kendaraan terbang, yaitu di sana hal lumrah. Sedangkan di lapisan yang kalian tinggali ini, saya lihat itu hanya yang terbang itu yang bukan yang berupa kendaraan kecil, tapi kendaraan yang besar-besar. Benar bukan itu ya? Yang bersayap kan? Sedangkan di balik ini, yang di balik tadi, lapisan yang berikutnya itu
Itu kendaraannya itu ya terbang seperti kendaraan yang kalian tunggangi sehari-hari, sama. Apa itu mobil ya, namanya mobil ya di sini. Iya. Tapi terbang begitu, itu hal biasa, lumrah. Nah, terus Lumrah. apa namanya asumsi-asumsi yang keluar dari sebagian manusia ini sumbernya dari siapa atau dari mana? Kok Asumsi. ada mengatakan peta ini sebenarnya dunia ini seperti ini gitu? Oh, maksudnya kalau ada manusia yang menyaksikan Ya. secara tidak sengaja, yaitu sebenarnya mereka tidak sengaja melalui lapisan antar dimensi itu. Sebenarnya itu bukan termasuk gaib, tapi itu memang dimensi antar alam, antar semesta, lapisan 1, lapisan 2 ini. Itu memang nyata. Kalau gaib kan tidak nampak mata. Iya. Kalau itu mereka begitu masuk secara tidak sengaja, ya sudah, mereka bertemu secara langsung. Makanya mereka bisa melihat, bukan gambaran lagi, berinteraksi langsung. Dan Menyaksikan langsung. bentuk kota-kota atau mungkin nama-nama kota yang hampir menyerupai yang saat ini mungkin banyak dibicarakan oleh manusia-manusia saat ini seperti apa? Kota atau mungkin yang Sebenarnya hampir gitu kan. itu kota itu hanya sebagian kecil saja, itu kota. Yang paling populer maksud Ya, saya. itu kota-kota di Nusantara itu pasti ada. Seperti contohnya apa? Saranjana, Saranjana, ya, Mentira itu. Mentira, Ya, itu. Udah, itu aja, 2 saja lah. 2. Kalau yang di luar Nusantara ya ada juga, sama. Di kawasan segitiga itu ada, ya, di sana Bermuda itu sama. Hanya saja kan di sana lebih ke istananya yang buruk-buruk itu, apa namanya, makhluk-makhluk jahatnya itu ya di sana. Tempat pasukan-pasukan yang jahat itu di sana. Kalau yang baik-baik di Nusantara. Lah, terus ini juga sempat beredar, mungkin udah begitu lama di kehidupan kita. Ini ada manusia yang nyasar dari kota yang tidak ada dalam peta. Naik pesawat, beliau nyasar. Ini siapa saya lupa. Nanti barangkali Orang itu orang kebangetan itu, orang sana saya pernah ketemu. Itu saya buat gagal. Saya pernah ketemu itu langsung. Orang yang kulitnya putih-putih itu. Ya. Orang yang berbahasa seperti orang Kidal, orang ini lidahnya tidak bisa berbicara R gitu, gitu. Ah ya, seperti itu. Orang istilahnya itu orang barat. Nah, ya itu maksud saya itu beneran dia itu keluar dari kota yang dimaksud orang Sebenarnya itu hanya sampai ke gerbangnya saja, lapisannya saja. Lalu saya buru-buru menutup lapisan itu, menggagalkan orang itu agar tidak masuk terlalu jauh. Dengan cara saya membuat pesawatnya kehabisan tenaga atau sumber energi. Jadi mereka tidak jadi masuk karena lihat bahan bakarnya itu tiba-tiba kok mau habis, ya mereka putar balik begitu saja. Tapi mereka memang sempat melihat, sempat melihat apa yang ada di balik lapisan atau sekat antar dimensi itu. Itu yang di Antartika itu. Ya, sudah ada pernah. Saya yang membuatnya itu sendiri, itu saya. Yang membuat bahan bakarnya tiba-tiba mau habis, ya itu saya. Enggak, sampean bisa mengetahui semua ini atas dari sumber apa? Saya ini penjaga antar lapisan semesta. Saya yang menjaga dimensi atau lapisan antar semesta itu. Saya yang menjaga sekat-sekat itu, salah satu. Kami itu ada banyak. Ada banyak. Kebetulan saya ini yang menjaga langsung di sekat yang dihuni manusia di lapisan 1 ini. Setelah saya masih ada penjaga lapisan 2, lapisan 3, dan seterusnya. Nah ya, untuk menguatkan asumsi ini, maksudnya sampean ini sebagai manusia, sebagai pengetahuan manusia, ini sampean dikatakan sebagai wujud yang bagaimana, yang bisa mengetahui informasi-informasi yang seperti ini.
Wujud saya itu ya sebenarnya lebih ke itu tadi, naga terbang atau drag. Ya orang-orang itu menyebutnya dragon. Dragon Ball. Bol. Goku. Wah, nggak kenal saya itu. Oh, nggak kenal. Dragon itu orang-orang yang bermata biru itu menyebut kami dragon. Dulu bangsa-bangsa penjelajah laut itu mereka sebenarnya pernah bertemu kami. Mereka itu kan kebangetan itu waktu naik kapal itu mereka kan kadang berlebihan itu mau menjelajah tempat-tempat yang seharusnya tidak untuk manusia di bumi lapisan 1 ini. Jadi kadang kami menampakkan diri sekejap mata untuk nyembur api ke kapal-kapal mereka, menggagalkan misi. Tapi itu dulu waktu manusia itu masih bodoh. Sekarang kok lama-lama ya kami sungkan menampakkan diri. Karena lama-lama kok manusia itu semakin ngeyel itu, kalau ditampakkan malah semakin disembah. Saya kan malah serba salah. Saya ini kan bukan yang patut disembah. Wong saya ini hanya makhluk juga, sama-sama hanya ukurannya saja besar, tapi bukan berarti kami itu layak untuk disembah. Karena sembah itu yang wajib disembah ya hanya satu, yang menciptakan kita semua. Ya. Kami hanya menjaga gerbang antar dimensi. Kalau ada orang yang berlebihan ya kami peringatkan, memberikan bencana. Kalau sekarang paling saya hanya memberikan kejutan seperti itu tadi.